kita bicara kalau entrepreneur Oke. ya kayak saya lah UMKM ya. Oke. Dan kalau bukan cuma di Padang atau Sumbar, Indonesia juga Oke. UMKM 95% ya. Oke, Angkanya ya. itu penopang Mayoritas lah ya, ya UMKM. penopang ekonomi ya. Setelah dicatat, dikelola keuangannya dengan disiplin dan juga harus bisa mengendalikan diri ya. Jadi Saya oke, pernah oke. menemukan kasus seseorang yang sekarang kerja di tempat saya, kebetulan sudah kerja di tempat lain kurang lebih 3 tahun. Dia bilang pernah libur 3 bulan sekali, kasih libur. Dia setiap hari masuk kerja. Jadi saya sering menemukan teman-teman sesama UMKM, Oke. susah banget gue cari karyawan. Sementara di luar sana ribuan orang nganggur cari pekerjaan. Jadi nggak match. Hai Classy People, kita masih di Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Oke, kita masih dengan narasumber kita, Uni Ino ya. Di segmen 1 ada hal yang saya garis bawahi bahwa keberadaan atau kolaborasi antara Uni Ino dengan suaminya yang seorang atlet ini ya memberi kemudahan buat mereka membaca kebutuhan pasar. Dan ini menarik sekali. Sehingga tidak heran bisnisnya yang kebetulan terkait dengan peralatan atau pakaian sport ini maju pesat di Kota Padang. Tapi saya yakin nggak cuma itu deh kayaknya nih. Pasti ada nih rahasia-rahasia yang lain nih. Kita harapkan bisa di-share nih kepada Classy People. Apalagi itu nih kira-kira kiat-kiatnya? Saya ya kalau mengenai pasar mungkin kita bicara kalau entrepreneur ya. Oke. Ya kayak saya lah UMKM ya. Oke. Dan kalau bukan cuma di Padang atau Sumbar, Indonesia juga UMKM 95% ya. Oke, Angkanya ya. itu penopang Mayoritas lah ya, ya UMKM. penopang ekonomi ya. Jadi saya waktu kerja di bank, Oh, ya. nah kalau saya kan banyak juga kita untuk menganalisa pinjaman-pinjaman yang Pinjaman. diajukan oleh UMKM. Iya. Ya mostly UMKM yang mengajukan pinjaman. Nah, pada saat saya mencoba mengendalami atau menggali perusahaan-perusahaan tersebut, ya mulai dari yang CV, PT atau masih perusahaan perorangan yang kecil, dari kecil sampai besar tuh banyak saya menemukan mereka terkendala dalam manajemen keuangannya. Mengelola keuangan. Mengelola keuangan. Oke. Jangankan mengelola kan something yang udah butuh ilmu ya Oke, Pak oke. ya kita tahu. Pencatatan aja, Oke. itu masih banyak yang nggak ada. Nggak nyatat ya? Nggak nyatet. Berarti jenius banget mungkin ya. Jadi ya, mengandalkan daya udah ingat. dalam kepala. Ya, rata-rata kayak gitu ngandalin Oke, kepala. oke. Pak, kalau pengeluaran sebulan kira-kira biayanya apa aja, Pak? Ya, ini berapa besar, Pak? Kira-kira. Oke. Sekian. Nah, bahkan ada yang ya omsetnya kalau menurut saya udah ratusan juta sampai 1 M per bulan. Petugas administrasinya pun nggak ada. Ya kadang ya suruh anaknya catat yang masih sekolah atau istrinya catat apa. Nah, kalau yang menurut saya tuh harusnya udah at least minimal udah punya administrasi keuangan. Gitu. Sehingga pada saat dia mengajukan pinjaman ke bank, ya kesulitan juga kita menganalisa karena datanya nggak jelas. Nah, padahal menurut saya bukan hanya data, lu harus sudah punya kalau entrepreneur sejak saya di sini ya. Satu, lu harus misahin dulu ini duit pribadi, ini duit usaha. Harus dipisah. Mostly kalau usaha UMKM tuh 99% mungkin masih nyampur. Udah nggak dicatat, nyampur lagi. Nah, jadi nggak tahu ini mana duit modal, mana duit untuk kebutuhan Nah, keluarga, itu satu. Nah, jadi terus banyak lagi misalnya mau ngajuin pinjaman. Omsetnya contoh ya, misal saya keuntungan bersih nih Bu, 10 juta sebulan, udah bersih itu. Udah keluar biaya-biaya, pokoknya saya dapat 10 juta bersih. Terus dia mau minjem dengan cicilan juga 10 juta per bulan. Come on, gue bilang, pas lu mau hidup dari mana? Bisa Bu, itu gampang. Biaya hidup cuman 1 juta, 2 juta sebulan, adalah dari yang lain apa-apa. Nah, hal-hal kayak gitu yang banyak saya temukan. Terus saya pikir, padahal
setelah saya belajar juga ya dari pakar-pakar dan saya dulu juga mempelajari manajemen. Jangankan usaha, walaupun usaha kecil, kita pribadi, keuangan pribadi Rumah tangga aja, pun, ya. rumah tangga itu harus kita manage. Harus Gaji 10 juta per bulan misalnya, Iya. itu biaya hidup berapa, untuk operasional berapa, yang saving berapa, Berapa. disedekahkan Berapa. berapa, investasi berapa, Oke, ada oke. pos-posnya ya Pak Iya, ya. iya, benar, benar. Ya walaupun itu setiap orang ya ada plus Berbeda-beda. minus lah, beda-beda. Teman porsinya jelas Iya. kayak gitu. Apalagi perusahaan, masa lu nggak manage gitu, harus ada hitungan HPP berapa, keuntungannya berapa, biaya operasional berapa, gaji berapa, listrik segala macam. Iya. Bersih-bersih buat lu anggarannya berapa sih? Oke. Dari bersih ini istilah laba ditahan ya, ada dalam Oke. ilmu akuntansinya. Laba ditahannya ini lu mau biarin ngumpulin dulu terus mau invest lagi atau Oke. mau apa kayak Iya, gitu. iya, iya. Terus dari bersihnya gaya laba itu lu ambil untuk diri lu, gaji diri lu sendiri berapa? Ya kita harus gaji diri sendiri Iya, Pak iya, gitu. iya. Oke, oke. Kalau saya dari hasil usaha saya ambil porsinya, walaupun misalnya kadang saya bertahap ngambilnya nggak besar setiap bulan tuh, mungkin per minggu saya ngambil sekian, saya pindahin ke rekening pribadi ini ya buat bayar rumah, listrik, tapi listrik bukan listrik usaha, listrik rumah, PDAM Berarti rumah. rekeningnya pun dibedain ya Uni? Iya. Oke. Bisa dipisahin rekeningnya. Kan saya udah bilang harus pisahin rekeningnya. Nih duit pribadi gue kepake sama urusan toko, gue minta ganti sama admin toko. Oke. Ini duit gue tadi ya bayar listrik toko pakai Oke. kartu kredit gue dulu, 300.000 keluarkan. Oke, Gitu Pak, oke. gue kita keluarin. Harus kayak gitu. disiplin ya? Harus disiplin. Ah, oke. That's the point. That's Harus the point. dikontrol, harus disiplin. Oke, jadi di samping pemasaran yang baik ya, memahami kebutuhan pasar, ternyata salah satu rahasia Uni adalah mengelola keuangannya dengan baik dan disiplin. Dimulai dengan mencatat ya Uni ya. Harus dimulai dengan Harus dicatat, lalu disiplin memisahkan keuangan untuk usaha, keuangan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, itu ya kira-kira ya Uni. Sama disiplin sama pengeluaran. Disiplin pengeluaran itu seperti apa maksudnya itu? Disiplin pengeluaran, nah banyak juga dulu. Saya belajar dari orang-orang aja sebenarnya nih Pak. Oke. Nah itu aja sih positifnya dulu, udah kerja duluan. Iya. Saya banyak menemukan dulu, misalnya ada seseorang punya usaha, setahun, 2 tahun jalan, mulai growing up, bagus, hasilnya mulai tergoda untuk beli mobil misalnya atau apa. Sebenarnya nggak ada salahnya ketika kita punya kenaikan pendapatan, terus kita mau dari motor tadinya mau punya mobil, fine. Oke. Tapi kalau misalnya lu baru mampunya itu beli mobil harga 150 jutaan, misalnya Iya, mini city car, Iya. jangan lu paksain belinya Innova misalnya Oke, kayak oke, gitu, yang harganya udah 250 apa 300 juta. Nah, Pengendalian diri ya. pengendalian diri. Nah, itu penting. Itu terkait nanti balik lagi ke finansial tadi. Jadi harus ngitung. Kalau kita nggak nyatet nggak tahu dong ya. Nah, kalau yang nggak- bisa kita gunakan untuk katakanlah untuk leha-leha atau Leha-leha happy-happy berapa, gitu ya. buat beli luxury thing Iya, berapa, iya, buat biaya hidup berapa. Ya makanya harus dicatat. Oke, oke. Harus Iya, dipisah. iya, oke, menarik Gitu, sekali ya. Pak. Jadi setelah dicatat, dikelola keuangannya dengan disiplin dan juga harus bisa mengendalikan diri ya. Jadi jangan baru katakanlah ada perubahan pendapatan yang cukup signifikan, gaya hidup juga langsung berubah gitu ya. Jangan sampai gitu. Sesuaikan lah, bertahap gitu ya. Bertahap, nggak ada yang oke. larang Iya, gitu. oke, oke, Maksudnya oke, oke. nggak dilarang juga, tapi ya sesuaikan ya. Kalau udah naik ya boleh lu naik juga. kenapa enggak gitu ya? Nggak ada yang larang. Oke, oke. Tapi kalau mau stay humble, gue mah enak-enak aja pakai kaos gini. Ya udah, kalau saya ya, lu nikmat dengan hidup seperti Iya, itu, iya. silahkan. Gimana lu bahagianya aja deh. Iya, gimana lu bahagianya aja deh kayak gitu. Oke ya, oke Classy People ya, beliau sudah ngasih tahu nih salah satu rahasianya. Jadi mengelola keuangan dengan disiplin dan juga bisa mengendalikan diri gitu ya. Saya yakin masih ada lagi nih rahasianya lagi nih. Kita korek lagi nih. Masa itu aja sih Uni? Hanya masalah keuangan? Ada yang lain nggak kira-kira? Ada lagi sih sebenarnya harus diiniin. Kita sering bermasalah, apalagi UMKM sama yang namanya karyawan. Karyawan, oke. Paling sering tuh susah nyari karyawan. Jadi saya sering menemukan teman-teman sesama UMKM, Oke. susah banget gue cari karyawan. Sementara di luar sana ribuan orang nganggur cari pekerjaan. Jadi nggak match. Oke. Nggak match antara mereka dengan kita. Jadi ada hal yang
yang begini saya menyebutnya. Hmm. Kita walaupun misalnya mulai dari toko kecil Oke. yang baru punya 1 karyawan, Oke. tidak ada salahnya, bukan tidak ada salah, malah perlu dari 1 orang itu kita sudah membuat SOP buat karyawan. Oke. Sistem pengelolaan Sistem SDM yang pengelolaan standar SDM-nya. ya. Jadi ya. jangan pikir, alah karyawan 1-2 ini apalah, nggak penting lah. Oke, Kayak oke. perusahaan besar itu mah pakai begini-beginian. Enggak, Pak. Saya coba. Oke. Saya coba dari dulu kan ya berawal dari 1 karyawan dong ya. Kita nggak langsung punya 10 karyawan. Iya, iya, Bahkan benar. awalnya tanpa karyawan. Iya. Awalnya cuma jualan online, barang di rumah. Kayak gitu suami saya. Habis itu mulailah 1 karyawan, 2 karyawan. Pas saya memulai untuk join dan mengembangkan bisnis tuh 3 atau 4 orang karyawan ya. Saya Oke. lupa ya, 3 orang karyawan lah. Apa yang Uni lakukan? Mengelolanya itu seperti apa? Yang pertama saya bikin SOP-nya dulu buat karyawan. Apa yang harus mereka kerjakan? 1 itu. Lu tugasnya apa, si A tugasnya apa, si B tugas apa. Clear job desk. Job desk-nya jelas, Job deskripsi desk-nya harus kerjanya jelas. Jangan Oke. yang penting lu kerja. Oke, Saya nggak oke, mau oke. seperti itu. Oke, good. Nah, Oke. harus jelas. Lu ini. Awal-awalnya karena saya punya 3 cuma saya punya lu harus bisa multi talent karyawannya. Iya, iya. Jadi kayak kita di toko tuh jualan, bisa ngedesain, bisa nyablon, bisa Oke. packing, bisa kirim barang, Iya, bisa iya. melayani customer. Sesuai skala bisnisnya lah ya. Skala bisnis harus bisa. Nah, multi talent dulu. Oke. Nah, setelah itu nanti seiring berjalannya waktu, dalam kalau seandainya usaha berkembang, ada lini yang penting harus ada orang itu adalah 1 buat megang keuangan. Megang keuangan. Oke. Misalnya admin lah taruh Admin, ya. Buat di marketing and sales itu masih bisa disatuin. Sales and marketing masih bisa disatuin orangnya. Kalau kita masih kecil-kecil ya. Iya, Kalau iya. udah bisa pisah lagi mah bagus. Oke. Buat di SDM. Kalau saya sekarang SDM masih di pool 1 di ini. Nanti buat produksi atau operasional siapa. Oke. Harus ada ya in charge. Tapi kalaupun belum ada in charge, paling enggak di situ ada 1 orang yang dia tanggung jawab di situ. Oke. Jadi kalau ada apa-apa dia. Nah, tapi yang nggak kalah penting setelah job desk jelas antara si A, si B, si C job desk jelas. Banyak saya menemukan di UMKM, mohon maaf di kita misalnya, karena emang udah budaya dari Iya, dulu. oke. Misalnya liburnya nggak jelas tak kapan. Oke. Oh lu kerja kalau libur, ya kalau lu butuh libur ngomong aja sama gue kasih libur. Nah Oke, gitu, oke, mostly oke, ya. oke. Istri saya sakit libur, tidak ada, kadang jadi bisa 1 bulan nggak libur-libur. Iya, Ada iya. sampai 3 bulan loh. Saya Oke, pernah oke. menemukan kasus seseorang yang sekarang kerja di tempat saya, kebetulan sudah kerja di tempat lain kurang lebih 3 tahun. Dia bilang pernah libur 3 bulan sekali. Wih. Kasih libur, dia setiap hari masuk kerja kayak Oke, gitu. oke, oke. Nah, di saya awalnya sistemnya juga begitu. Kapan dalam sebulan tuh pokoknya kalau lu butuh libur udah ngomong deh awal-awal gitu. Karena kita sedikit, tapi saya udah ngedesain. Oke. Kalau orang kita ada sekian, ini bisa membackup, saya mau kasih libur tetap. Awalnya tuh kasih libur 3 kali sebulan. Oke. Pokoknya lu dapat jatah libur 3 kali sebulan, silahkan ambil. Kapan lu mau ambil. Nah, Oke. sampai akhirnya sekarang saya kasih liburnya bisa sekali seminggu. Pokoknya udah jatah 4 kali sebulan. Kalau ada keperluan saya mau ambil libur 2 hari, ada syarat dengan ketentuan berlaku di sini. Nah gitu. Jadi kalau lu libur, ada nggak yang bisa backup kerjaan lo? Oke. Ada. Nah sekarang kan udah ada yang bantuin, jadi dia akan set di awal bulan jadwal libur. Oke, Nah oke, gitu oke. udah di set. Terus gaji Gaji juga harus clear. Kalaupun kita mau UMKM ya. Ada teman saya buka bisnis kuliner baru buka. Cuman gue mau baru bisa ngegaji paling 800.000 kayaknya kayak gitu Oke. kan. Ya nggak apa-apa. Lu sampaikan sama orangnya kayak gitu. Keterbukaan ya, transparan Keterbukaan. ya. Gue baru mulai bisnis loh, dan gue paling bisa gaji lu sekian, udah all in. Tapi jika bisnis ini berjalan dengan baik dan berkembang, lu akan gue naikin gaji sekian, plus akan gue kasih mungkin uang makan, tunjangan ini, tunjangan itu, atau janjikan bonus apa segala macem. Tapi harus ditepati janjinya, Oke, jangan good. cuman janji-janji nggak PHP jelas, ya, yang pemberi harapan PHP-in. palsu. Nah itu, jadi jangan PHP-in karyawan gitu. Oke. Jadi sampai akhirnya kalau saya tuh memang bikin
Ya suami saya karena manajemen dia nggak punya ilmu, dia serahin sama saya bilang, Oke. saya mau bikin walaupun masih agak berat kosnya di depan, misalnya ke karyawan tuh gaji sebulan segini, gaji pokok segini, uang makan segini, kalau Oke. tercapai penjualan sekian, lu dapat bonus segini. Dan itu saya bikinin slip gajinya. Ada slip gajinya. Ada ya? slip Oke, gajinya, oke. pokok keren deh, walaupun lu cuma kerja di toko kayak begini, punya slip gaji kayak Oke, gitu. menarik sekali ya Classy People ya. Jadi ada dua hal yang Uni Ino lakukan dalam mengelola bisnisnya ya. Tadi disebutkan di awal tadi bagaimana beliau mengelola keuangannya ya dengan rapi, tercatat dengan rapi, lalu kemudian juga disiplin dan juga disiplin mengendalikan diri, dan yang barusan beliau jelaskan bagaimana mengelola karyawan atau sumber daya manusia atau human capitalnya ya. Jadi deskripsi kerjanya jelas. Kemudian komunikasinya itu kalau menurut saya itu ini ya transparan gitu ya. Jadi Iya. ada keterbukaan masalah penggajian. Kalau skala bisnis kita seperti sekarang, lo oke, lu kerjanya harus multi talent, gajinya juga masih segini. Tapi kalau nanti sudah meningkat, nanti gajinya akan meningkat lagi. Lalu kemudian juga deskripsi kerjanya akan lebih rapi lagi berdasarkan fungsi masing-masing. Itu menarik sekali ya Uni ya. Jadi dari awal sudah dibiasakan mengelolanya seperti perusahaan besar juga gitu ya. Ya itu, Ya. walaupun kadang saya sendiri sih ketawa-ketawa aja gitu ya, karyawan cuma berapa biji. Tapi yang Uni lakukan itu luar biasa, sehingga begitu skala bisnis Uni meningkat, Uni nggak kelabakan. Nggak gitu. kelabakan, tinggal menyesuaikan Iya. aja, nambahin, ya Iya, tinggal iya. diiniin. Oke, luar biasa sekali Classy People ya, bincang-bincang kita dengan Uni Ino, pemilik Ino Sport ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen ketiga, salah satunya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Classy People. Jangan lupa pantau terus manajemen praktis with Iskandar Z Lubis, just make it simple. Memplanningkan bisnis sudah Oke. pasti ya. Ini bisnis mau gua bawa kemana? Iya, iya, Terus iya. market gua tuh siapa? Produk Oke, gua good. apa? Nah kalau udah jelas itu depan ya. Iya. Nah di belakang di dalamnya